Shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu dalam hadirat Tuhan. Masih dalam suasana Natal. Saya ingin menyapa kita, baik juga yang ada di rumah nanti mengikuti ibadah dengan streaming. Selamat hari Natal. Selamat Natal. Haleluya. Sukacita Natal sungguh melimpah atas setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena senantiasa mengingatkan kita akan karya terbesar, kemurahan dan kasih Tuhan Yesus Kristus diberikan bagi kita semua. Mari pada saat ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang dapat kita persembahkan selain hidup kita, selain kekudusan, biarlah pujian dan penyembahan naik ke atas tata hadiratnya. Biarlah ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kita mau senangkan, kita mau sukakan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau seluruh kehidupan kita persembahkan hati kita untuk meninggikan Dia. Dia Raja kita, Dia Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat nafas hidup yang masih kami boleh nikmati sampai dengan saat ini. Itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Jika sampai dengan saat ini kami masih boleh bertahan Bapa, dan kami tahu bahwa setiap kesempatan yang Kau beri atas hidup kami, biarlah kami pergunakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penebus kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur buat semua apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami saat ini. Haleluya, haleluya. Bersama hadirat Tuhan, korban pujian, bersama hadirat Tuhan, berhiaskan aku berusaha di hadapan hadirat. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat. Ku nampak berapa
tegaskan keputusan di hadapan hadirat Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan. Mengapa menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi. Ku nyanyi Hosana.
dan duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
Makasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau sedang bertata di atas puji-pujian kami, dan sesuatu pasti terjadi atas umat Tuhan. Haleluya. Terima kasih, menaikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lama kita tidak mengucapkan yel-yel. Haleluya. GBI Family Blessing Diberkati untuk jadi berkat. lagi. GBI Family Blessing diberkati untuk jadi berkat. Apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus, Anda dan saya sanggup lakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Kita memulai Tuhan kita. Haleluya. Sukacitanya siap dicurahkan atas setiap kita. Oh!
mengerti dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa punya rencana yang indah atas kami. Sebentar kami mau dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara atas setiap pribadi kami Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau lebih lagi Bapa dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah masalah, biarlah kami dapat melihat jalan-jalan Tuhan yang ajaib atas hidup kami, sehingga dari sana akan muncul kesaksian yang hidup lewat kehidupan umat-umat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
semua kasih setiamu, buat penyertaanmu. Haleluya. Amin. 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 Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Hanya dengan ucapan syukur yang senantiasa kami naikkan kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Jika kami ada saat ini semua semata-mata hanya karena berkat Tuhan, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menghadapi setiap kehidupan ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini, biar kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengandalkan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus senantiasa mencerahkan mata hati kami, di mana sebentar kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami penuh iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita di akhir tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang paham perihal baik dan buruknya kehidupan, saudara. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan demikian: ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beri hati yang bijaksana. Saudara kasih Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa untuk menjadi bijaksana kita harus mampu melihat setiap berkat demi berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan tak terasa kita telah memasuki pada hari yang ke-361 di bulan di tahun 2020 ini. Dan 4 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Sudah barang tentu ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah di dalam kehidupan kita. Bahkan ada pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita. Namun biarlah pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk melangkah ke depan, agar ke depan jauh lebih baik lagi, agar di tahun 2021 kita semakin indah di hadapan Tuhan, semakin bijak di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ini yang menjadi kerinduan kita bersama, saudara kasih Tuhan.
Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan saya percaya setiap kita pasti merindukan, mendambakan hati yang bijak, memiliki hati yang bijak, saudara. Orang yang bijak itu mampu menimbang, mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini mengajarkan kepada kita supaya kita melihat seberapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita di tahun 2020 ini. Kita hitung berkat-berkat Tuhan itu. Tentu saja kita tidak bisa menghitungnya, betul tidak, saudara? Nah, saudara kasih Tuhan, dan di sini dikatakan menghitung setiap hari demi hari. Bahkan lagu dunia yang dinyanyikan oleh seorang yang bernama Krisdayanti dikatakan apa? Menghitung hari. Betul? Ada sebuah lagu yang menghitung hari. Menghitung hari-hari, saudara. Nah, tentu saja kalau kita menghitung hari-hari ini, tentunya menghitung setiap berkat, setiap kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, tentu saja menghitung itu tidak dapat dipisahkan dengan ilmu matematika. Nah, yang Tuhan kehendaki bagi kita saat ini, saudara, menghitung ini maksudnya apa? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita saudara kasih Tuhan bertambah hikmat dan pengetahuannya di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, supaya kita bertambah hikmat dan pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan harus makin bertambah imannya, bertambah kasih setianya kepada Tuhan. Saudara, semakin hari harus semakin bertambah. Mungkin kita sudah mengikut Tuhan puluhan tahun, tapi hidupnya stagnan terus, tidak ada peningkatan sepertinya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita terus bertambah, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 sampai yang ke-21 itu menceritakan seorang anak yang sedang bertumbuh, bertambah hikmatnya. Siapa? Yaitu menceritakan seorang yang bernama Samuel. Ketika Samuel dari bayi diserahkan kepada Tuhan di bawah asuhan seorang imam yang bernama Imam Eli. Dia tinggal di rumah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan ternyata di dalam pengenalan akan Tuhan, Samuel ini semakin hari semakin bertambah, semakin bertumbuh pengenalannya kepada Tuhan, sehingga Samuel semakin peka terhadap suara Roh Kudus, semakin tajam pendengarannya kepada firman Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya kita juga memiliki kepekaan, ketajaman rohani, saudara kasih Tuhan, dapat melihat situasi kondisi yang terjadi sekarang ini. Kalau kita menjadi orang yang tajam, orang yang peka, orang yang bertambah hikmatnya, saya yakin ketika di depan ada bencana, ketika di depan ada yang menghadang, ada musuh, pasti kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak akan, saudara, mungkin menghadapi dengan tanpa perhitungan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita akan menghadapi bersama dengan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Yesus yang masih kecil pada waktu itu, dia ada di rumah bait Tuhan, di bait Allah, dan usia yang masih muda pada waktu itu apa, saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 49 sampai 52, orang-orang takjub, orang-orang heran. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena Yesus ini mampu memberikan pengertian-pengertian baru kepada imam-imam. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara kasih Tuhan. Imannya bertumbuh, imannya semakin luar biasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara kasih Tuhan? Tentunya kita rindu juga ingin meningkat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya meningkat secara jasmani, tetapi secara rohani pun kita juga harus bertambah pengenalan kita kepada Tuhan, bertambah hikmat dan pengetahuan kita kepada Tuhan. Jangan kita hidup kalau nanti kita hidup di tahun 2021, jangan sampai kita masih hidup di tahun 2020. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengingat-ingat masa lalu. Kita selalu mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang indah di masa lalu.
dulu. Seringkali kita berkata seperti itu, saudara. Tetapi bagaimana realitas sekarang, kenyataan sekarang ini? Sebab itu kita harus memiliki pengenalan yang tajam kepada Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita harus semakin mengenal Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Ada sebuah pujian dari anak sekolah minggu dikatakan demikian. Ku semakin berkurang, Yesus harus semakin bertambah. Nama Yesus yang harus ditinggikan, kita yang harus semakin berkurang. Seringkali kita menonjolkan diri kita sendiri, seringkali kita memamerkan akan kemampuan, akan skill kita. Tetapi kita lupa, saudara yang kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita dapat itu semata-mata hanya karena kasih karunia dari Tuhan, semata-mata hanya karena berkat Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri, tetapi kita biarlah semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki seperti ilmu padi, semakin tua semakin menunduk. Saudara yang kasih Tuhan, semakin Tuhan semakin menunduk, semakin rendah hati, semakin humble, semakin menempatkan orang lain, semakin bisa menghargai orang lain, apapun latar belakang status sosial dalam kehidupan mereka. Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, orang yang bertambah hikmatnya, bisa mendengar akan apa yang disampaikan oleh orang lain, saudara. Mari kita belajar untuk peka. Mari kita semakin bertambah pengenalan kita kepada Tuhan, semakin bertambah hikmat kita. Saudara, Salomo pada waktu menghadap kepada Tuhan, Salomo diminta untuk meminta apa kepada Tuhan? Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin punya segala-galanya, lalu orang yang punya segala-galanya itu bertanya kepada kita, apa yang menjadi permintaanmu? Kira-kira apa yang menjadi permintaan kita, saudara? Wah, mungkin paling sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang kita dambakan, yang sifatnya materi, betul nggak, saudara? Tetapi jika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apa ini? Wah Tuhan, bukankah kita seringkali juga ketika kita berdoa, mintanya minta yang diberkati, tetapi kapan kita memberkati? Betul nggak, saudara? Diberkati Tuhan, berkati aku. Tuhan beri aku, hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Salomo tidak meminta harta kekayaan, tidak minta jabatan dan kuasa, tetapi apa yang diminta Salomo? Salomo minta apa, saudara? Minta hikmat. Hikmat itu mampu membedakan, mampu melihat, mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga ketika diperhadapkan dengan dua orang wanita yang sama-sama mengaklaim bahwa itu anaknya, lalu apa yang hikmat dari Salomo? Salomo ambilkan pedang, belah jadi dua. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Seorang ibu yang melahirkan, yang bersusah payah, pasti tidak akan tega untuk anaknya dibunuh begitu saja. Tetapi orang yang tidak melahirkan, dengan enaknya silakan belah jadi dua. Berarti Salomo bisa tahu ternyata ibunya ini yang tidak rela. Betul nggak, saudara? Hikmat itu mampu melihat segala sesuatu yang ke depan. Wah, ini akan terjadi apa? Ini akan terjadi apa? Bisa tahu, saudara. Sebab itu marilah kita minta hikmat. Bertambah hikmat kita, bertambah pengetahuan kita, bertambah pengenalan kita kepada Tuhan. Di tahun 2021 kita harus bertambah iman kita kepada Tuhan, bertambah pengenalan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara kasih. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua adalah dikatakan itu menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, yaitu kita harus mengurangi segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bukankah Rasul Paulus menegaskan segala sesuatu yang buruk atau pergaulan yang buruk itu merusak segala tatanan yang baik? Kurangi
Tabiat-tabiat buruk kalau bisa dibuang, jauh tinggalkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, ya dalam ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita menyaksikan kehidupan kita, banyak orang seringkali menyaksikan apa? Latar belakangnya, menceritakan status sosialnya di masa lalu. Bukankah dikatakan apa yang kuanggap dulu sebuah kebanggaan, sebuah kejayaan, Rasul Paulus katakan itu adalah sampah. Saudara, sebuah pujian yang seringkali saya nyanyikan begini. Dulu sebelum ku kenal Yesus, dosa itu kebanggaanku, dan hal sia-sia itu kemuliaanku, itu kini hanyalah sampah. Kehebatan kita, kebanggaan kita di masa lalu itu adalah sampah. Pengenalan akan Yesus itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Ini yang seringkali kita lupa, saudara. Seringkali menceritakan, menyaksikan, oh dulu saya begini. Saya dulu latar belakangnya begini. Itu sampah. Saudara, saya nggak mau menceritakan masa lalu saya, karena masa depan jauh lebih berharga. Amin. Jangan pernah menceritakan masa lalu, karena setiap kita pasti punya masa lalu. Masa lalu adalah sejarah yang sudah berlalu. Masa lalu adalah sejarah yang sudah berlalu, saudara. Itu harus dikubur dalam-dalam, nggak usah dikorek-korek kembali. Apapun masa lalumu, apapun status sosialmu, di hadapan Tuhan tidak penting. Yang terpenting bagaimana pengenalanmu, bagaimana menyaksikan hidupmu bahwa Yesus Kristus hidup di dalam hidup kita. Itu harus disaksikan, saudara. Itu enggak. Kadangkala atribut-atribut yang dipakai dalam kehidupannya tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan. Kadangkala masih mencitrakan dirinya di masa lalu. Betul enggak? Cara berpakaiannya, cara gini. Seharusnya kita betul tampil beda. Tampilnya seperti apa yang Yesus tampilkan. Bukankah kita meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat kita, saudara kasih Tuhan? Mari kita belajar, saudara kasih Tuhan. Masa lalu itu sejarah yang sudah berlalu. Kurangi semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mengurangi hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Ini Sakius ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan oleh Sakius? Bukankah Tuhan Yesus berkata, hari ini aku hendak menumpang di rumahmu. Banyak orang berkata begini, masakah Tuhan Yesus yang notabene sebagai Allah dan Raja yang Tuhan mau tinggal di rumah orang berdosa? Banyak orang akan menilai, banyak orang akan menghakimi. Ketika saudara hidup benar, ketika saudara hidup menurut segala ketetapan di kehendak Tuhan, akan dicaci maki, akan ditelanjangi, saudara. Supaya apa? Supaya saudara tidak hidup suci, supaya saudara masih hidup di masa lalu. Oleh karena itu, saudara, tetap jalan terus. Selama kita hidup dalam kebenaran, orang mau ngomong apa nggak usah dipedulikan, saudara. Yang terpenting kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini aku hendak menumpang di rumahmu. Lalu apa kata Sakius? Tuhan, sekiranya ada orang yang pernah aku beras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya ada perubahan, artinya ada pertobatan di dalam diri seorang yang bernama Sakius. Saudara, orang mengaku bertobat tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Hanya mulutnya saja yang berbicara, saudara kasih Tuhan. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar mengurangi, membuang segala sesuatu yang buruk, saudara. Kurangi sedikit demi sedikit, maka lambat laun kebiasaan-kebiasaan buruk tidak ada di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang pertama, kita harus bertambah hikmat dan pengetahuan kita. Yang kedua, mengurangi segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga dikatakan apa?
Hitung itu juga tidak dapat pisahkan dengan berbagi. Mari kita belajar untuk berbagi berkat. Berbagi berkat. Berbagi juga kita bisa mengatur waktu. Pengkhotbah katakan apa? Ada waktu untuk bercocok tanam. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu, kan banyak saudara. Ada banyak waktu mengatur, diatur waktu itu, membagi waktu, manajemen waktu. Saudara kasih tahu, seringkali untuk ke Tuhan itu nggak ada waktu. Saudara, nggak ada waktu. Apalagi masa pandemi ini malah mungkin semakin kita, kesempatan nggak datang ke gereja, nggak datang beribadah. Padahal sarana prasarana sekarang ini, waduh cukup banyak saudara kasih tahu. Saya tetap komitmen, tetap konsisten selalu baca firman Tuhan, saudara. Dan sekarang pembacaan firman Tuhan sudah masuk pada surat kitab Ibrani. Saya baca di dalam perjanjian lama, kitab Amsal setiap hari saya baca, lalu perjanjian baru, sekarang masuk perjanjian baru, dan saya terus mulai dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sudah hampir 13 orang bilang kata. Herannya saudara kasih Tuhan, kemarin saya ketemu dengan seorang tokoh, orang Kristen, sekolah Alkitab sampai S2. Sekali katanya dia bilang, anak saya dengar, honest dengar, saya ini belum pernah khatam Pak baca firman Tuhan, belum pernah menyelesaikan firman, baca Alkitab dari perjanjian lama perjanjian baru. Waduh, kok sampai seperti itu? Harusnya firman Tuhan itu terus kita baca dan kita renungkan. Mengerti ataupun tidak mengerti, yang terpenting kita terus baca saudara. Karena Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, berbagi saudara. Berbagi berkat waktunya. Saudara kasih Tuhan. Ya. Berapa kali kita beribadah kepada Tuhan, saudara? Mungkin untuk mengingatkan kembali, saudara. Pemazmur bilang usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Betul bukan saudara? Betul? Lalu satu hari ada berapa jam? 24 jam. Kalau dihitung 7 hari ada berapa jam? Selama ibadah kita berapa jam? 1 minggu paling 2 jam. Lalu waktu-waktu yang lain untuk apa? Untuk nonton, untuk makan, untuk main, untuk bekerja, untuk mandi, untuk tidur, untuk hal yang lain. Ternyata kalau dijumlah saudara, selama 70 tahun dari lahir sampai 70 tahun, itu hanya 3,5 tahun kita beribadah saudara. Lalu waktu 66,5 kemana? Untuk apa? Tahun itu saudara. Betapa egoisnya kita. Tidak sebanding dengan berkat yang akan Tuhan berikan buat kita. Pengiringan kita kepada Tuhan hanya kecil sekali. Orang berdagang modalnya kecil, untung gede. Benar bukan saudara? Semarang pasti mendapatkan hal itu. Nah kita ibadah juga 3,5 tahun, tapi kita akan mendapatkan kehidupan kekal untuk bertahun-tahun. Tidak ada ujungnya saudara. Betul? Hidup kekal tidak sebanding. Sebab itu tingkatkan ibadah kita. Berbagi waktu membagi waktu. Ya saudara, membagi berkat juga saudara. Sebenarnya Tuhan itu sudah mengatur sedemikian rupa, membagi kehidupan kita sedemikian rupa. Makanya Tuhan, saudara, di dalam Ibrani pun kemarin juga Abraham bagaimana mempersembahkan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan. Setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu saudara, kita belajar untuk diminta mengembalikan 1/10 untuk Tuhan. Lalu orang berkata, wah kalau 1/10 dipersembahkan untuk Tuhan, yang senang pendetanya. Banyak orang punya persepsi seperti itu saudara. Saudara, padahal
1/10 itu bukan untuk hamba Tuhan, untuk orang Lewi, orang-orang yang melayani untuk Tuhan. Lalu janda dan yatim piatu, lalu orang asing belajar menabur, belajar memberkati. 1/10 itu untuk itu, saudara. Lalu kita, saudara, ketika saudara belajar untuk memberikan itu, saudara juga memberikan persembahan yang lain, persembahan ucapan syukur, persembahan ini, saudara. Dan itu adalah kunci, saudara. 1/10 ketika saudara kembalikan kepada Tuhan, saudara mendapatkan 9. Angka 9 dikalikan berapapun, nilainya tetap 9, tidak akan pernah habis. 9 kali 9 jumlahnya berapa? 81. 8 plus 1 tambah 1, 9. Sampai sebaliknya, saudara. 8, terus hitung saja, saudara. Angka 9 itu angka yang hidup dan tidak akan pernah kekurangan. Belajar untuk membagi itu, saudara. Membagi setiap berkat. Saudara, jujur, saudara, saya justru merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di masa pandemi ini. Secara logika, waduh, berat, saudara. Tetapi saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Belajar juga mengembalikan apa yang hanya Tuhan. Tuhan berkati, saudara. Mari kita belajar membagi setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita. Baik waktu, baik apa yang ada di dalam diri kita. Jangan menjadi orang yang egois. Kadang-kala kita hitung-hitungan dengan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita, saudara. Ya, mari kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, berbagi. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kita rindu bijaksana, kita rindu menjadi orang-orang yang arif, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Di mana yang pertama, kita harus bertambah hikmat kita, bertambah pengenalan kita kepada Tuhan, dan harus mengurangi setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan semakin kurang, dan semakin indah di depan Tuhan, sehingga kita bisa meninggalkan segala keburukan-keburukan kita. Saudara yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, belajar berbagi berkat kepada orang lain. Berbagi berkat itu jangan dihitung dengan materi, jangan diukur dengan materi, saudara. Ketika saudara membagi berkat, mungkin berkat rohani, menguatkan, meneguhkan, itu juga berbagi berkat, saudara. Tetapi yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir yaitu dikatakan perkalian, ya kan, dalam perhitungan perkalian. Dimana ketika kita belajar meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan, ketika kita bertambah hikmat kita, kita mengurangi segala keburukan kita, dan kita belajar berbagi kepada orang lain. Berbagi atau dengan kata lain memberi itu bukan untuk menolong orang lain, padahal memberi itu untuk menolong diri kita sendiri. Yang keempat adalah Tuhan akan memberkati, berkat Tuhan akan dilipat kali gandakan dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan, saudara. Betul? Tuhan akan melipat kali gandakan. Bukankah prinsip hukum Tuhan adalah kelipatan? Maka Tuhan akan melipat kali gandakan ketika kita hidup taat akan kebenaran firman Tuhan, saudara kasih. Di akhir tahun ini, sebuah pengalaman supaya tahun depan kita belajar untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mengampuni orang lain, maka ketika kita mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai berlipat kali ganda. Betul? Sampai-sampai murid-murid Tuhan berkata di dalam Injil Matius, berapa kali Tuhan kami berikan pengampunan? 70 kali 7. Waduh, berapa kali? Tidak terbatas, saudara. Tidak terbatas, itu pengampunan, saudara. Karena ketika kita belajar mengampuni, maka di situ berkat Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita, saudara. Tak terbatas pengampunan Tuhan bagi kita. Bahkan Tuhan akan berikan petunjuk yang dahsyat buat kita. Jika kita memberikan pengampunan, maka ada berkat Tuhan yang akan diberikan bagi kehidupan kita, saudara. Berkat Tuhan. Berkat jangan diukur dengan materi, tapi berkat rohani. Berkat-berkat yang ilahi yang ada di dalam diri kita. Ini yang harus
menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita semakin indah di hadapan Tuhan, agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dilipat kali gandakan. Saudara, yang terdahulu akan terbelakang, yang terbelakang akan terdahulu. Saudara, gak heran kalau ada orang yang baru bertobat, tiba-tiba rohaninya melejit. Waduh, dipakai Tuhan luar biasa. Sementara kita mungkin sudah bertahun-tahun kok nggak ada perubahan. Sepertinya stagnan terus, sepertinya begini terus. Saatnya kita berubah. Saatnya kita memperbarui diri kita ke depan agar kita semakin indah di hadapan Tuhan. 4 hari lagi kita akan masuk tahun 2021. Dan seolah-olah pandemi ini belum nampak akan berakhir kapan, kita belum tahu. Betul? Betul? Kita nggak tahu. Tetapi yakinlah, ketika kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjaga. Yang terpenting di dalam diri kita ada rasa aman dan nyaman. Jangan dihantui rasa ketakutan. Saudara, pandemi ini membuat kita takut, betul nggak? Dan saya orang yang tidak pernah men-share tentang pandemi COVID. Bahkan kalau ada orang ngomong gini bla bla bla, saya tidak mau terintimidasi. Saya tidak mau, meskipun berita-berita begini-begini, saya nggak mau. Hati saya mau fokus kepada Tuhan. Karena saya punya prinsip, kalau hidup ya hidup untuk Tuhan. Kalau hidup untuk Tuhan, ya hidupku harus berbuah. Dan berbuah itu bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau mati ya udah, berakhir tugas tanggung jawab ini sudah selesai. Betul? Perjalanan kok kita ini, betul? Mau mati muda, mau mati tua, itu bukan urusan kita, urusannya dengan Tuhan. Yang terpenting bergantung sama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Yang terpenting itu. Gak usah takut. Yang terpenting jangan sampai damai sejahtera hilang dari hatimu. Sukacita hilang dari hatimu. Tetap sukacita dan damai sejahtera. Kadang-kala kita sibuk, repot, emosi ketika kita orang-orang sekitar kita kena, justru kita dukung dalam doa, kita support. Sudah, saya tidak mau terintimidasi dengan hal-hal seperti itu, terprovokasi apa? Tidak mau diprovokasi dengan hal-hal seperti itu, saudara. Karena baru tadi pagi, saudara, teman kami, pengurus Badan Pekerja Daerah, mantan ketua Perwil, ya, Perwil Timur, Pendeta Paulus, ready dipanggil Tuhan dalam kondisi COVID. Saudara, usianya cukup tua juga, sudah 60-an lah. Saudara, ya memang saatnya sudah seperti itu. Saudara, kita terus doakan agar keluarga mereka tetap kuat, tetap mendapat penghiburan dari kekuatan dari Roh Kudus. Yang terpenting, kita jangan kehilangan damai sejahtera. Roh Kudus selalu ada di dalam diri saudara. Katakan sama kiri kanan saudara, jangan hilang damai sejahteramu. Jangan hilang damai sejahteramu. Roh Kudus ada dalam hatimu. Amin. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Gak ada sesuatu yang kita takutkan, karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi kita. Tetapi Tuhan berikan roh yang penuh dengan semangat, sukacita, dan penuh kegembiraan. Saudara, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Dan kita akan masuk di tahun 2021. Sudah barang tentu ada berbagai macam pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa persoalan masalah itu bukan berkat. Jika persoalan masalah itu sesuatu yang mungkin buruk, mungkin pahit, mungkin tidak enak, namun dibalik itu semua ada rencana, ada maksud Tuhan yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa buat saudara kami, rekan sekerja kami, Bapak Paulus Fred, Pendeta Paulus Freddy, yang telah berpanggil menghadap hadirat-Mu. Tuhan kuatkan, teguhkan bagi keluarga yang ditinggalkan, jemaat Tuhan yang tinggalkan di kota Rembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap melindungi dimanapun mereka berada. Kasih setia-Mu terus limpah bagi kehidupan mereka, pekerjaan, usaha mereka juga Tuhan berkati, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik studi mereka, baik seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka, jauhkan dari segala rusak dan penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut. Karena firman-Mu katakan orang-orang yang berlindung di hadapan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan lindungi, Tuhan jagai dari penyakit sampah, penyakit pandemi apapun di dalam nama Yesus. Berkat dan kuasa Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu diberkati Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia juga Tuhan berkati, para pemimpin kami Tuhan berkati, bahkan kota kami Sleman, kota kami Jogja juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Tuhan terus lindungi, Tuhan terus sertai. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan mata iman-Mu kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, bimbang dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Biarlah damai sejahtera tetap ada di dalam hatimu, sukacita tetap mengalir dalam hatimu, dan ketenangan, ketentraman terus limpah dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan penjagamu, Tuhan yang melindungimu, Tuhan yang memeliharamu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan setia terhadapmu, Tuhan selalu bersamamu, Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengangkatmu naik, dan Tuhan akan membawamu maju, dan Tuhan akan melindungi dan menjagaimu. Sebab itu terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera, berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkatimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.